Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan keempat dari mata kuliah metode numerik. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai bilangan titik kambang dan juga operasi pada bilangan titik kambang dan juga mengenai bilangan kondisi. Nah, sebelum kita ke bilangan titik kambang, jadi kita terlebih dahulu akan membahas mengenai angka signifikan. Iya, kalau di bukunya halaman 28, angka signifikan itu dikenal dengan istilah angka bena. Nah, angka signifikan ini tentu bukan istilah yang asing ya bagi adik-adik dari jurusan IPA ya di SMA. Ya, karena ini angka signifikan ini pasti sudah pernah adik-adik dengar ketika mempelajari khususnya fisika dan juga kimia. Nah, kita masuk ke contoh saja ya untuk apa ya, mengingat kembali mengenai pengetahuan adik-adik tentang angka signifikan ini. Ya, misalkan saya punya angka 42,36 ya, terus 0,4236, kemudian 4,2360, kemudian 0,04236. Ya, jadi ini ada 4 angka penting. Ini saya ikuti saja di bukunya ya, dipakai istilah angka bena. Nah, ini juga ada 4 angka bena. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat ini ada berapa angka bena? 4. Iya, ternyata ini ada 5 angka bena. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan bedanya dengan yang di atas. Sebentar kita simpulkan, kita ke contoh keempat dulu. Jadi ini ada 4 angka bena. Nah, adik-adik bisa lihat bedanya di mana? Kita simpulkan ya. Jadi angka bena itu adalah angka-angka yang di dalam notasinya, di dalam penulisannya itu angka-angka selain angka 0. Ya, jadi ini selain angka 0 berarti semuanya termasuk angka bena. Nah, khusus untuk angka 0 itu terbagi 2. Yang pertama, jika angka 0-nya berada di depan angka selain 0, ya, jadi 0 itu berada di depan angka selain 0, maka 0-nya tidak termasuk angka bena. Bisa dipaham? Nah, yang kedua, jika 0-nya berada di belakang angka selain 0, 0 berada di belakang angka 6. Sehingga kalau seperti ini, 0-nya termasuk angka bena. Ya, jadi perhatikan, yang contoh kedua itu 0 tidak termasuk angka penting. Sehingga angka pentingnya atau angka benanya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Sementara untuk contoh ketiga, 0-nya berada di belakang angka selain 0. Disimpulkan ya bahwa 0 itu masuk angka bena. Jadi untuk bilangan ini ya, angka pentingnya ada atau angka benanya ada 5. Berikutnya untuk contoh keempat ya, ini juga berlaku sama seperti ini. Jadi ada 2 angka 0 di depan angka selain 0. Maka yang 2 0 di depan ini tidak dianggap sebagai angka bena. Sehingga angka benanya itu ada 4.
Selanjutnya, bagaimana jika dituliskan dalam notasi ilmiah? Nah, perlu saya sampaikan ya adik-adik, mengapa kita perlu belajar mengenai angka signifikan ini atau angka beda ini? Ya, karena dalam metode numerik, ya jadi kita akan selalu bersinggungan dengan angka-angka yang seperti ini. Ya, dengan angka-angka yang cukup kecil atau angka-angka yang melibatkan beberapa digit di belakang 0. Nah, angka-angka ini itu seringkali harus dibuat keputusan secara bijak untuk dibulatkan ataukah dilakukan pemotongan. Sehingga dengan mempelajari angka-angka bena dan angka-angka penting, kita bisa memutuskan mau dibulatkan atau mau dipotong sampai berapa angka di belakang koma. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Selanjutnya seperti apa kalau misalnya dituliskan ya jadi angka-angka yang berada dalam bentuk notasi ilmiah. Ya, jadi seperti apa angka pentingnya ya, aturan untuk angka pentingnya. Nah, sekarang misalkan ini saya ambil ya. 42,36 kali 10 pangkat min 3. Ya. Selanjutnya 42,36 kali 10 pangkat 2. Kemudian 42,36 kali 10 pangkat 5. Perhatikan. 42,36 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang ada berapa angka yang maksudnya ada berapa angka di depan angka koma? Ya, di depan koma maksud saya. Berarti ada 2 ya, 4 dengan 2. Sementara ini 10 pangkat min 3. Berarti kalau kita tuliskan ini pasti 0, gitu ya. 1, 2, 3. Berarti 0,04236. Ya, berarti ini saya hapus. Berarti ini ada 4 angka penting. Selanjutnya, untuk yang ini, contoh berikutnya, 42,36 dikali 10 pangkat 2. Iya, jadi ini ada, kalau misalnya kita orang ini, ya, 1, 2, berarti 4236 atau 4236. Ini ada 4 angka penting. Selanjutnya 42,36 dikali 10 pangkat 5. Nah, kalau kita urai ya, ini akan menjadi 4, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, sekarang ini ada berapa angka penting? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka penting. Ya, jadi ini mohon maaf ya, ini angka bena di atas, kemudian di sini angka penting. Ya, terserah adik-adik mau gunakan yang mana ya. Mau pakai istilah angka bena atau mau pakai istilah angka signifikan atau mau pakai istilah angka penting, ya yang mana saja benar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bilangan titik kambang ya. Jadi ini mungkin namanya agak sedikit aneh ya. Cuman saya tidak menemukan nama lain selain ini.
Ya, jadi saya coba searching di Google, adakah nama lain yang setidaknya lebih enak untuk didengar begitu selain nama ini. Tapi ternyata tidak ada, saya tidak temukan istilah lain selain bilangan titik kambang. Ya, jadi beda tadi ya, angka bena. Kita bisa menyebutnya dengan angka signifikan atau angka penting. Itu boleh. Kalau ini saya tidak temukan istilah selain ini yang maknanya sama. Ya, jadi tidak apa-apa, kita pakai ini saja, bilangan titik kambang. Nah, bilangan titik kambang ini ya itu dinotasikan seperti ini. Ya, jadi ini adalah bilangan titik kambangnya, itu sama dengan plus minus 0, D1, D2 dan seterusnya dikali B berpangkat P. Ya, sama kayak tadi ya. Jadi misalnya kayak tadi 42,36. Atau boleh kita ikuti saja yang di sini. 0,423 kali 10 pangkat berapa ya? Pangkat min 5. Tuh. Nah, kita perhatikan ini adalah salah satu contoh bilangan titik kambang. Nah, di sini ya, ini adalah tanda. Ini plus minusnya itu adalah tanda. Oke, kemudian ini adalah, ini saya hapus dulu. Ini adalah mantisa. Iya. Nah, mantisa ini D1, D2 dan seterusnya. Ini boleh terdiri dari 0 sampai 9. Ya, jadi ini 0, nilainya 0 sampai 9. Kemudian B ini adalah basis dan P ini adalah pangkat. Contohnya seperti yang tadi. Ya, jadi 0,4236 kali 10 pangkat min 4. Kayak tadi itu 0,04236 kali 10 pangkat min 5. Oke? Ya, jadi ini adalah contoh untuk bilangan titik kambang. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, jadi saya berikan dua contoh tadi, 0,4236 kali 10 pangkat min 4 dan 0,04236 kali 10 pangkat min 5. Ini sama-sama contoh dari bilangan titik kambang. Nah, bilangan titik kambang ini itu terdiri atas 2. Jadi ada namanya bilangan titik kambang biasa dan ada juga namanya bilangan titik kambang ternormalisasi. Ya, bedanya apa? Ya, kalau bilangan titik kambang ternormalisasi, mantisanya itu bernilai antara 1 sampai 9. Jadi 0 tidak termasuk digit mantisa untuk bilangan titik kambang ternormalisasi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dua contoh ini, ya, jadi ini adalah bilangan titik kambang biasa karena 0 itu masih masuk dalam digit mantisa. Ya, berarti ini saya singkat tulisannya ya, ini BTK. Bilangan titik kambang biasa. Kalau yang di atas ya, 0 itu tidak masuk dalam digit mantisa. Berarti ini adalah bilangan titik kambang ternormalisasi. BTK ternormalisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu operasi pada bilangan titik kambang. Ya, jadi kita langsung masuk ke contohnya ya. Jadi namun sebelumnya
operasi-operasi apa saja yang akan kita bahas. Jadi ada 2. Jadi yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Ya, pertama kita ke penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Adik-adik bisa buka bukunya, itu halaman 41 dan 42. Jadi di situ diberikan contoh 2.9 di halaman 42. Nah, misalkan ya, jadi ada contoh ada 1,557 tambah 0,04381. Iya. Ini sebenarnya kita bisa jumlahkan langsung ya. Jadi 1,557 ditambah 0,04381. Iya, ini bisa dijumlahkan 1, 8, 10, 10, 6, 1,60081. Nah, di sini dikatakan dengan mantis 4 digit. Nah, bagaimana itu dengan mantis 4 digit? Ini berarti harus kita melakukan pemotongan ya. Ini ada berapa digit ini untuk bilang angka pentingnya? Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini ada 6 angka penting atau 6 angka bena. Nah, sekarang di soalnya dikatakan mantis 4 digit. Nah, basis 10. Nah, sekarang kalau seperti ini mantis, berarti kita mau jadikan dia sebagai bilangan titik kambang. Ya, berarti ini harus kita ubah bentuknya menjadi 0, oke? 16008 kali, iya, kali 10 pangkat berapa ini? Kalau kita mundur 1 langkah berarti kali 10 pangkat 1, gitu ya. Jadi kita mundur 1 langkah di sini, artinya ini kita bagi 10, berarti kita harus kali dengan 10 supaya sama. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini masih tetap 6 angka penting. Oke, ini masih tetap 6 angka penting. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kita harus putuskan apakah akan melakukan pemotongan ataukah pembulatan. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lakukan pemotongan atau pembulatan, nah, kalau misalnya ini kita lakukan pemotongan, berarti ini sama dengan 0,1600 kali 10 pangkat 1. Ini adalah pemotongan. Iya. Kalau kita lakukan pemotongan, maka kita dapat seperti ini. Kalau kita lakukan pembulatan, berarti kita dapat 0,1601 kali 10 pangkat 1. Ini jika dilakukan pembulatan. Sekarang
bisa dipahami kenapa untuk pembulatan di sini 01. Jadi kita perhatikan bahwa setelah 0 itu ada 8. Jadi ini 08 itu kita bulatkan menjadi 1. Ya, jadi kita lakukan pembulatan ke atas karena setelah angka 0 ya, itu angka lebih dari 5. Nah, yaitu 8, sehingga kita bulatkan ke atas. Oke, nah untuk mencari galatnya, jadi kita mencari galat pembulatan. Ini saya tulis di sini ya. Galat apa? Galat pemotongan dulu. Galat pemotongan, ya. Rumusnya untuk mencari galat tadi adalah nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Ya, ini adalah nilai sejatinya, ini adalah nilai hampirannya. Oke, berarti 0,16081 kali 10 pangkat 1 dikurang 0,1600 kali 10 pangkat 1 sama dengan berapa? Ya, jadi ini sekalian dengan pengurangan ya, operasi pengurangan pada bilangan titik kambang. Nah, sekarang ini dikurang ini berarti sama basisnya ya. Basisnya sama sehingga kita bisa melakukan pengurangan. Berarti ini 0,000123481 ya, kali 10 pangkat 1. Nah, ini adalah galat pemotongannya. Nah, bagaimana dengan galat pembulatan? Iya. Jadi ingat ya, ini tanda nilai mutlak, galat pemotongan mutlak, galat mutlak pemotongan ya. Jadi ini sama dengan ini ya. Sekarang untuk galat pembulatan. Iya. Ambil nilai mutlaknya berarti 0,1601. Salah, sorry. Ambil nilai sejatinya ya. Nilai sejatinya tadi ini 1600081 kali 10 pangkat 1 dikurang 0,1601 kali 10 pangkat 1. Iya, ini basisnya sudah sama. Berarti kita peroleh, bisa hapus. Nah, ini kita peroleh. Saya ambil pengurangan bersusunnya, berarti ini saya kurangi dengan ini, ya. Berarti 0,1601 saya tambah 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya. Saya tambah di sini 2 untuk memudahkan. Kemudian 0,1600 0081. Iya. Kurang 10 dikurang 1 9. 9 dikurang 8 1. Oke. Di sini 1 0 ya, 0 dikurang 0 0 gitu. 0 0 9 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Oke. 0, koma. Nah, sekarang ini adalah galat pembulatan. Ini dikali 10 pangkat 1.
Ya, ini adalah galat pembulatan dan yang di atas adalah galat pemotongan. Ya, jadi untuk operasi pengurangan, ya jadi adik-adik bisa mempelajarinya sendiri ya. Itu di bukunya halaman 42 untuk contoh 2.10. Ya, jadi caranya tadi mirip ya dengan operasi penjumlahan. Baik adik-adik, kita ke operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Kalau di bukunya itu mulai halaman 47 sampai 48. Iya, jadi sama seperti dua operasi sebelumnya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi operasi perkalian dan pembagian ini, ya, saya akan membahas satu contoh yang akan mewakili dua operasi ini. Jadi contoh yang akan kita bahas yaitu contoh 2.18. Nah baik, kita diminta menghitung 0,4652 kali 10 pangkat 4 dikali 0,1456 kali 10 pangkat min 1. Iya, jadi caranya ini basis ya, ini pangkat. Jadi bilangan titik kambang ini ya yang dikalikan adalah ini bilangan titik kambang, ini juga yang dikalikan adalah digit-digit mantisanya. Ya, jadi kita akan mengali 0,4652 kali 0,1456. Jadi 0,4652 kali 0,1456. Iya, jadi kali biasa. Ini tentu akan panjang bersusunnya ya. 6 kali 2 kali 6 kali 5, 6 kali 6. Ya, jadi 6 dikali 2 12, simpan 1. 6 dikali 5 30, 31. Iya, 6 dikali 6 36, tambah 3 39. 6 dikali 4 24, tambah 3 27. 2. 6 dikali 0 0, tambah 2 2. Lanjut, 5 kali 2 10, simpan 1. Oke. 5 kali 5 25, tambah 1 26, simpan 2. 5 kali 6 30 32. Oke. 5 kali 4. Oke, 5 kali 4 20 tambah 3 23 2. Kemudian 5 kali 0 0, tambah 2. Terus selanjutnya 4 kali 2 8. 4 kali 5, sorry ini saya hapus ya. 4 kali 2 8, 4 kali 5 02, 4 kali 6 24, berarti 26, simpan 2. 4 kali 4 16, tambah 2 18. 1. 4 kali 0 berarti di sini 1. Selanjutnya untuk 1 kali 2 2 5 6 4. Iya, ini 0 di depannya, 0. Terus 2 1 9 tambah 6 15, tambah 8 23. 2 tambah 2 tambah 2 6 6 tambah 7 13 1. Iya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. 6 ditambah 6 12. Tambah 5 17 1 10 17 1 6 0. Iya, kita hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi ini jawabannya 0,06773312. Kemudian perhatikan pangkatnya. Ya, kalau dikali, ingat baik-baik, kalau dikali pangkatnya dijumlah. Kalau dikurang pangkat, kalau dibagi pangkatnya dikurangkan. Ini kebetulan dikali ya, berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti kali 10 pangkat 4 ditambah min 1, 3. Oke. Nah, sekarang ini belum berbentuk BTK ternormalisasi. Jadi ini kita ubah dulu menjadi bilangan titik kambang ternormalisasi. Berarti kita ambil ya 0,6773312 kali ya 10 pangkat berapa ini? Ini nolnya kita majukan ya. Nah, kalau ini dikali 10, otomatis ini dibagi 10. Berarti ini 10 pangkat 2. Ya, jadi jawabannya 0,6773312 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang dikatakan bahwa kita hanya mengambil 4 angka penting. Iya, 4 angka penting. Berarti kita ambil 1, 2, 3, 4. Nah, 4 angka penting. Saya sebelah sini ya. Berarti yang kita ambil adalah 0,6773 kali 10 pangkat 2. Itu kalau kita potong. Nah, kalau kita bulatkan, ya perhatikan ya. Jadi nilai setelah 3 itu adalah 3. Itu kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Jadi kebetulan untuk pembulatan dan juga pengurangan pemotongan ya itu sama. Jadi saya ulang ya. Yang sebelah atas adalah pemotongan, yang sebelah bawah adalah pembulatan. Nah, berapakah galatnya? Iya, galatnya. Galat pembulatan atau pemotongan sama saja, berarti di sini 0, sama dengan nilai mutlak 0,6773312 kurang 0,6773. Sorry, saya lupa basis dan pangkatnya. Kali 10 pangkat 2 kurang 0,6773 kali 10 pangkat 2. Ya, jadi ini sama dengan, nah nanti bisa dicari sendiri ya, 0,677, ini dikurang ya, 0,1234 312 kali 10 pangkat 2. Ya, jadi ini adalah galat pembulatannya sekaligus galat pemotongannya. Kita lanjutkan materinya ya adik-adik. Kita sampai ke bagian terakhir dari bab 2 ini, yaitu kondisi buruk dan bilangan kondisi. Nah, di bukunya itu mulai halaman 50. Ya, 50 sampai 55. Nah, jadi singkat saja untuk kondisi buruk ya. Jadi kondisi buruk itu adalah bukan sakit ya. Ya, jadi kondisi buruk ini sebenarnya suatu istilah yang menyatakan bahwa bilangan itu tidak stabil. Tidak stabil dalam artian ketika nilainya berubah sedikit saja, ketika suatu nilai dalam persamaan diubah sedikit saja, solusi dari persamaan itu akan jauh berbeda dari solusi pada nilai sebelumnya.
Difaham maksudnya? Nah, jadi kalau misalnya ada persamaannya, ada contohnya, X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3,999 sama dengan 0. Iya. Nah, kita dapat bahwa X1 dan X2-nya, X1-nya itu 2,032, X2-nya itu 1,968. Iya, jadi ketika persamaannya bentuknya seperti ini, maka kita dapat solusinya itu berbentuk real, ya, dan berbeda. Jadi akar-akarnya itu real dan berbeda. Oke. Nah, selanjutnya, jika nilai ini saya ubah sedikit saja, ya, misalkan berubah menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4,000 sama dengan 0. Ya, jadi berubah sedikit saja, kita tambah di atas dengan 0,001. Ya, kita dapat bahwa akar-akarnya itu kembar. Ya, 2,000. Iya. Oke, bisa ya. Jadi kita ubah sedikit saja, akarnya kembar. Nah, bagaimana kalau kita ubah lagi sedikit nilainya? X kuadrat dikurang 4X ditambah 4,001 sama dengan 0. Ternyata kita dapat akar-akarnya imajiner. Iya. Bisa lihat ya, di mana tidak stabilnya, jadi hanya berubah saja nilainya sedikit, solusinya bisa jauh berbeda. Nah, itu namanya kondisi buruk. Jadi kondisi seperti ini kita katakan kondisi berkondisi buruk. Iya, baik. Kita sudah belajar mengenai suatu kondisi yang dinamakan kondisi buruk. Nah, sebenarnya untuk apa sih dipelajari kondisi buruk ini? Ya, jadi dalam metode numerik ya, kita kan sering bersinggungan dengan nilai-nilai yang kecil, yang nilainya sangat-sangat kecil, dan kita akan selalu melakukan pemotongan ataukah pembulatan, sehingga akan terjadi galat di dalamnya. Jadi bayangkan, jika suatu fungsi itu ternyata dia berkondisi buruk, kemudian kita harus memotong, misalnya memotong atau menambahkan sedikit angka, tentu solusinya bukan bisa jadi jauh dari solusi yang kita harapkan, sehingga kita akan betul-betul menghindari yang namanya kondisi buruk. Ya, jadi kita akan betul-betul menghindari ini karena salah pemotongan saja. Jadi kita bulatkan saja nilainya sedikit, ya itu hasilnya akan jauh dari nilai sejatinya. Bisa dipahami ya? Sehingga kondisi buruk ini itu sebisa mungkin kita hindari. Nah, bagaimana caranya jika di depan kita terpampang suatu fungsi? Ya, bagaimana caranya ditahu ini fungsi ini sebenarnya berkondisi buruk atau tidak? Nah, sama seperti misalnya kalau orang sakit, kita tahu bahwa untuk mengetahui orang ini sakit atau tidak, ya kita bisa ukur suhunya, ya kan? Kita bisa ukur suhunya menggunakan termometer. Nah, kalau ini untuk mengetahui suatu fungsi itu berkondisi buruk atau tidak, kita ukur dengan bilangan kondisi. Nah, baik, kita masuk ke bilangan kondisi. Bagaimana caranya menggunakan bilangan kondisi ini? Seperti apa rumusnya? Iya. Nah, kita
ingat kembali ya untuk rumus Deret-Taylor. Ya, jadi kita ambil Deret-Taylor ya di sekitar titik X. Ya, kita ambil Deret-Taylor itu di sekitar titik X sama dengan X topi. Ya, jadi fungsi itu sama dengan ya. Jadi fx topi ya ditambah f aksen x topi dikali x dikurang x topi per 1 faktorial ditambah seterusnya. Ini adalah Deret-Taylornya ya. Nah, kita akan mengambil, kita memudahkan saja ya. Jadi kita akan mengambil sampai orde 1. Iya, jadi kita akan mengambil sampai orde 1 saja. Nah, sekarang ingat kembali rumus Galat. Nah, jadi Galat itu, jadi epsilon itu adalah, atau saya ambil Galat relatif hampirannya. Galat relatif hampiran itu adalah A dikurang A topi per A topi. Oke? Sehingga kalau saya ambil galat relatif hampiran dari fx, saya tulis kembali, galat relatif hampiran dari A. Oke? Itu sama dengan ini. Sekarang saya menginginkan, saya mau mengambil galat relatif hampiran dari fx. Nah, kita ikuti rumusnya, berarti fx, perhatikan rumusnya, berarti dikurang fx topi per fx topi. Galat relatif hampiran dari x. Iya, berarti sama dengan x dikurang x topi per x topi. Gitu ya. Sehingga bilangan kondisinya adalah ini per ini. Baik. Jadi bilangan kondisi saya singkat tulisannya dengan BK, bukan bimbingan konseling, bilangan kondisi. Itu sama dengan nilai mutlak dari rasio antara galat relatif hampiran fx dengan galat relatif hampiran dari x. Berarti epsilon RA fx per epsilon RA x sama dengan ini bisa ya. Jadi fx kurang fx topi per fx per fx topi per x dikurang x topi per x topi. Sekarang kita perhatikan ya bahwa f dikurang fx topi yang ini ya, fx dikurang fx topi berarti sama dengan ini. Oke? Fx dikurang fx topi ya, ini pindahkan ke sini berarti sisa ini. Bisa dipahami ya? Berarti ini saya ganti dengan ini. Berarti ini di atas saya ganti dengan f aksen x topi kali x dikurang x topi per fx topi per x dikurang x topi per x topi. Sekarang ini habis ya dengan ini. Oke, sehingga kita peroleh terakhir jadi ini naik
Ya, jadi X topi dikali F aksen X topi per F X topi. Ya, jadi ini adalah rumus untuk bilangan kondisi. Baik, di bukunya halaman 54 ya diberikan ketentuan-ketentuan bahwa jika bilangan kondisi lebih besar dari 1 berarti dia berkondisi buruk. Jika lebih kecil dari 1, bilangan kondisinya berarti dia berkondisi baik. Ya, jadi ini rumus bilangan kondisi ya. Jadi kalau ini lebih kecil 1, maka dia kondisi baik. Oke ya. Jika lebih besar dari 1, maka dia kondisi buruk. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2.20. Ya, jadi misalkan ada fx sama dengan akar x. Ya, jadi kita mau cek apakah fungsi ini berkondisi baik atau tidak. Nah, jadi pertama saya ubah dulu x-nya dengan x topi. Berarti fx topi sama dengan akar x topi. Selanjutnya kita cari turunannya. Turunan pertamanya, ya ini kan diubah menjadi x topi berpangkat 1/2. Berarti kalau saya turunkan, saya dapat 1/2 x topi berpangkat min 1/2. Oke, atau ini bisa menjadi 1/2 akar x topi. Gitu. Nah, sekarang masukkan ini ke rumus bilangan kondisi. Berarti bilangan kondisinya sama dengan x topi. Kita tulis kembali x topi dikali f aksen x topi. Berarti yang ini ya. Kali 2 akar x topi per fx topi. Berarti ini akar x topi. Oke, berarti ini kita dapat x topi per 2 akar x topi per akar x topi. Sama dengan, iya, sehingga diperoleh, ya jadi ini naik, ya, jadi didapat x topi per 2 akar x topi dikali akar x topi. Iya, ini kan akar x topi dikali akar x topi, dia akan menjadi x topi. Berarti ini diperoleh x topi per 2 x topi sama dengan ini habis, berarti sisa 1/2. Nah, kita perhatikan bahwa 1/2 itu lebih kecil dari 1. Oke, maka fungsi ini kita katakan berkondisi baik. Bisa dipahami ya? Ya, jadi begitu juga dengan contoh-contoh berikut ini.